Bab 1993, Guru Kekaisaran Sejati. Gemuruh menggelegar bergema saat keempat Grand Empyrean mencoba menerobos cahaya kemasan. Waktu adalah hal yang sangat penting, dan Kaisar Langit tahu bahwa dia tidak meluangkan banyak waktu untuk dirinya sendiri. Jika dia tidak mampu menyerap kekuatan leluhur surgawi dengan paksa sebelum keempat Grand Empyrean menerobos cahaya keemasan, maka semua yang dia lakukan akan sia-sia. Dia tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Sekarang dia telah mencapai langkah terakhir, dia akan berhasil dan tidak mau gagal sekarang. Bahkan Guru Kekaisaran pun tidak bisa mengetahui rencanaku. Jiu Di hanya datang karena dia dekat dengan kota leluhur, tapi Dao Yi dan Wu Feng datang begitu cepat. Kaisar Langit mengatupkan giginya dan menunjuk ke kepala dengan tangan kanannya. Saat jarinya menyentuh kepala, kepala itu roboh menjadi daging dan darah yang berantakan. Dengan darah dan dagingku sebagai keturunan leluhur surgawi, aktifkan hukum astral abadi untuk melepaskan segel abadi pada klan Dao Wang. Kaisar Langit meraung dan jari-jarinya yang tersisa roboh. Bukan hanya jari-jarinya, bahkan telapak tangannya pun ikut roboh. Keruntuhan ini terus berlanjut. Pada saat Kaisar Langit selesai berbicara, setengah dari lengan kanannya telah menghilang. Darah emas dalam jumlah besar menyebar dan membentuk tanda emas di hadapannya. Rune ini terbakar menjadi debu di hadapannya. Saat rune emas selesai terbakar, Guru Kekaisaran, yang merasuki tubuh Wang Lin, gemetar. Segel yang telah menekan klan Dao Wang selama beberapa generasi menghilang. Saat segelnya dilepaskan, air mata gembira mengalir dari mata guru istana. Ini adalah pengejaran hidupnya, dia telah membayar segalanya untuk melepaskan segel ini sehingga klannya dapat melarikan diri dari jebakan nasib buruk ini sejak lahir. Saat segel dilepaskan, kekuatan dari Kaisar Langit mengalir masuk. Itu memasuki tubuh Wang Lin dan dengan mudah menghapus keberadaan Guru Kekaisaran. Ini adalah kartu as terakhir Kaisar Langit, dia tidak akan membiarkan Guru Kekaisaran terus ada setelah segelnya dilepaskan. Saat segel dilepaskan adalah saat Guru Kekaisaran akan mati. Ketika Guru Kekaisaran akan mati, ingatan yang telah disegel untuk waktu yang tidak diketahui terbangun. Dia samar-samar ingat bahwa klan Dao Wang, setelah bertahun-tahun mewarisi, hampir punah. Ia teringat lama setelah kelahirannya, termasuk dirinya, hanya tersisa 3 orang. Dia tidak tahu siapa orang tuanya dan tidak ada yang memberitahunya. Dia hanya tahu bahwa dia adalah anggota klan Dao Wang, selain dia tahu dia telah melihat seorang wanita dan bayi perempuan. Ibu dan anak perempuan ini setara dengan kerabatnya. Dia ingat wanita itu adalah Guru Kekaisaran generasi sebelumnya dan dia bukanlah Guru Kekaisaran. Guru Kekaisaran yang sebenarnya adalah bayi perempuan. Dia tidak tahu siapa ayah dari bayi perempuan itu, dan dia menghilang segera setelah lahir. Dia diambil oleh wanita itu dan diturunkan mantra Guru Kekaisaran. Dia perlahan tumbuh dan ingatannya tersegel. Dia masih berpikir bahwa dia adalah guru istana. Dia perlahan-lahan tumbuh dewasa dan wanita itu meninggal. Ia kemudian menjadi dewasa, dan dalam ingatannya, banyak anggota klannya yang tertidur. Misinya adalah melepaskan semua anggota klan yang tertidur dari nasib mereka. Dia masih percaya bahwa masih banyak anggota klannya yang tersisa, tapi sekarang setelah ingatannya terbangun, dia teringat bahwa selain bayi perempuan yang hilang, dialah satu-satunya yang tersisa di klannya. Pantas saja Kaisar Langit berani untuk melepaskan segelnya, karena Kaisar Langit tahu bahwa akulah satu-satunya yang tersisa di klan Dao Wang, selama aku mati, bahkan jika segelnya dilepaskan, itu akan baik-baik saja. Jadi ternyata aku bukan Guru Kekaisaran, jadi, apakah aku anggota klan Dao Wang? Apakah aku seharusnya, sekarang
Setelah segelnya dilepaskan, bayi perempuan yang hilang itu seharusnya adalah guru kekaisaran yang sebenarnya. Di mana dia? Siapa dia? Dia mengira bahwa dia adalah guru kekaisaran sepanjang waktu dan bersedia menyerahkan segalanya demi klannya untuk bersekongkol melawan Kaisar Langit. Sekarang setelah dia gagal, ingatannya terbuka dan pikirannya perlahan menghilang. Bahkan ketika dia meninggal, dia masih tidak tahu siapa guru istana yang sebenarnya. Tetapi bahkan pada saat kematiannya, dia tidak mengeluh sama sekali. Dia mengerti bahwa mungkin ini adalah misinya, untuk melindungi guru kekaisaran yang sebenarnya dan melepaskan segel pada klannya. Sejak dia lahir, inilah misinya yang gagal. Saat orang yang menyedihkan ini meninggal, kekuatan Kaisar Langit menyapu tubuh Wang Lin. Setelah dia memastikan bahwa tidak ada fluktuasi jiwa yang tersisa, fluktuasi itu terjadi sekali lagi dan kemudian pergi. Namun, bahkan Kaisar Langit tidak memperhatikan manik penentang surga di dalam Wang Lin, atau jiwa Wang Lin di dalam manik penentang surga. Setelah melepaskan segel klan Dao Wang, Kaisar Langit menjadi bersemangat. Dia masih berpikir semuanya berada di bawah kendalinya. Kepercayaan dirinya yang kuat masih ada dan dia dengan cepat mulai menyerap kekuatan kepala leluhur surgawi. Untaian asap emas keluar dari lubang kepala leluhur surgawi dan memasuki tubuh Kaisar Langit. Hal ini menyebabkan tingkat budidaya Kaisar Langit tiba-tiba meningkat. Kegembiraan memenuhi Kaisar Langit, tetapi dia tidak melihat bahwa di kejauhan, ketika dia melepaskan segel pada klan Dao Wang, tubuh Empyrean Exalt Haizi bergetar hebat. Mata Haizi dipenuhi kebingungan dan perjuangan. Sebuah kenangan muncul di benaknya. Ketika segel pada klan Dao Wang menghilang, sumber kekuatan muncul di dalam tubuhnya. Kekuatan ini berasal dari klan Dao Wang, itu milik guru kekaisaran klan surgawi yang sebenarnya. Matanya perlahan-lahan menampakkan cahaya terang dan tanpa sadar dia mengangkat tangannya. Dia menunjuk ke kepala leluhur surgawi yang bersinar. Segala sesuatu ada karena bisa hilang, inilah kematian. Semua yang mati karena memikirkan makhluk hidup dari ketiadaan, inilah Dao. Klan Dao Wang mengambil pikiran orang hidup, mengambil keberadaan makhluk hidup, mati, mengejar harapannya, dan mengambil kekuatan akhirat untuk menciptakan Joss Flames. Dengan ini, kita mengubah Dao menjadi kematian agar yang ada tetap ada dan membiarkan yang mati kembali ke kehampaan. Haizi bergumam sambil menunjuk ke kepala. Semua cahaya keemasan dengan cepat berkontraksi kembali ke kepala leluhur surgawi. Ketika cahaya keemasan menghilang, kepala leluhur surgawi di dalam cahaya keemasan terungkap. Kepala leluhur surgawi di bawah Kaisar Langit kehilangan semua cahaya keemasannya dan perlahan menutup matanya. Ia dipenuhi aura kematian sekali lagi dan kehilangan kekuatan untuk terbang, sehingga jatuh ke bumi. Hal ini mengganggu aura emas yang telah diserap Kaisar Langit, dan sekarang sumber aura tersebut telah hilang. Cahaya keemasan tersebar dari tubuh Kaisar Langit dan kembali ke kepala leluhur surgawi. Perubahan mendadak ini mengejutkan Kaisar Langit. Matanya membelalak tak percaya dan dia tiba-tiba mendongak. Dia segera melihat Empyrean Exalt Haizi. Ini tidak mungkin. Guru kekaisaran sudah mati, mati total. Kamu bukan dari klan Dao Wang, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan guru kekaisaran? Kaisar Langit hampir menjadi gila. Dia tidak berani mempercayai apa yang dilihatnya, dia tidak berani mempercayai dan tidak mau mempercayai. Kamu jelas bukan anggota klan Dao Wang. Di bawah segel leluhur surgawi, klan Dao Wang tidak bisa meninggalkan istana. Kota leluhur, kamu tidak mati, siapa kamu? Wajah Kaisar Langit pucat. Dia mengira dia tahu segalanya dan tidak ada yang tahu rencananya. Dia dipenuhi dengan rasa percaya diri. Semuanya berjalan sesuai rencananya.
Hanya kemunculan tiba-tiba Dao Yi dan Wu Feng yang menyebabkan beberapa perubahan pada rencananya, tetapi segalanya tetap sama. Namun saat dia akan berhasil menyerap kekuatan kepala leluhur surgawi sehingga dia bisa menjadi leluhur surgawi kedua, dia menemukan bahwa segala sesuatunya tidak seperti yang dia pikirkan. Dia sebenarnya berada dalam skema orang lain. Aku adalah guru kekaisaran. Empyrean Exalt Haizi memasang ekspresi rumit saat dia berbicara. Ingatannya telah terbangun seiring dengan ingatan ibunya dan warisan dari semua guru kekaisaran generasi sebelumnya. Orang yang meninggal adalah anggota terakhir klanku di benua astral abadi di sampingku. Haizi menghela nafas. Apa-apaan ini? Tidak mungkin. Jika Anda benar-benar guru kekaisaran, bagaimana Anda bisa meninggalkan kota leluhur? Jiudi, beritahu aku. Kaisar Langit menarik napas dalam-dalam. Dia adalah seorang Grand Empyrean, dan meskipun dia akan menjadi gila, dia masih menenangkan dirinya dengan paksa. Rencana ini dibuat oleh seorang jenius dari klan saya. Dia tidak segan-segan melakukan sesuatu yang membuatnya tampak seperti memisahkan diri dari klan. Dia mencoba banyak metode sampai dia berhasil meninggalkan tempat ini dan menciptakan sekte jiwa agung. Meskipun dia mati, dia menyempurnakan rencananya dan meneruskannya. Dia juga menemukan kunci dari rencana ini. Orang ini bernama Wang Lin. Seorang kultivator dari dunia gua, hanya tubuhnya yang dapat dimiliki secara sempurna oleh anggota klan saya agar rencana ini dapat terlaksana dengan sempurna. Adapun mengapa saya dapat meninggalkan kota leluhur, itu karena jiwa saya adalah milik klan Dao Wang, tapi tubuhku milik benua astral abadi, Haizi berkata dengan lembut. Jiudi merenung sedikit dan kemudian perlahan berkata, Kaisar Langit, dia adalah putriku. Alasan aku bisa hidup begitu lama dengan umur yang tak ada habisnya, dan bahkan menjadi seorang Grand Empyrean, adalah karena bantuan klan Dao Wang. Klan Dao Wang telah mempersiapkan ini sejak lama, sampai mereka meramalkan penampilan Wang Lin. Kemudian mereka menjalankan rencananya. Jiudi dengan tenang menatap Kaisar Langit, yang terkejut dengan kebenarannya. Wang Lin juga mendengar ini dari dalam kepala leluhur surgawi. Saat semua orang memperhatikan Jiudi dan Haizi, jiwanya keluar dari Heaven Diving Bed untuk mengendalikan tubuhnya. Jadi ini kebenarannya, matanya bersinar terang. Bab 1994, Kutukan Leluhur. Jiudi memandang Kaisar Langit dan menjelaskan asal mula semua ini. Rencana ini dibuat oleh kejeniusan klan Dao Wang, dan telah dijalankan selama beberapa generasi. Dia membantu saya menjadi Grand Empyrean sebagai syarat bantuan saya. Ketika Kaisar Langit sebelumnya meninggal dan sebelum Anda mengambil alih takhta, guru kekaisaran sebelumnya menemukan saya. Rencananya kami menikah dan melahirkan seorang bayi perempuan. Bayi perempuan ini akan memiliki tubuh dari benua astral abadi tetapi jiwa dari klan Dao Wang. Awalnya, ini tidak dapat terjadi di bawah segel leluhur surgawi karena kekuatan segelnya terlalu besar. Namun, leluhur surgawi telah mati selama bertahun-tahun pada saat itu, dan segelnya melemah. Jenius dari klan Dao Wang datang dengan sebuah rencana, dan untuk menyelesaikannya, seluruh klan Dao Wang harus mengorbankan jiwa mereka untuk melawan kekuatan segel. Sejak itu, jumlah anggota klan Dao Wang berkurang karena hal ini. Hingga generasi ini, di mana hanya 2 yang tersisa, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, anggota klan Dao Wang yang meninggal menggunakan metode unik mereka untuk memasukkan jiwa mereka ke dalam Haizi, yang telah melindungi jiwanya. Alasan dia bisa meninggalkan kota leluhur tanpa mengalami kematian adalah karena tubuhnya dan juga karena perlindungan jiwa semua anggota klan Dao Wang. Seluruh klan Dao Wang menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan rencana ini pada tubuh Haizi,
dan dialah satu-satunya yang dapat menyelesaikan rencana ini. Jiudi dengan tenang menatap Kaisar Langit saat dia menjelaskan asal mula semua ini. Karena dia adalah putri Anda dapat membantunya tanpa syarat. Kamu bahkan menjadi ayah baptis klan Dao Wang dan memperoleh api Jos yang hanya dimiliki oleh leluhur surgawi. Klan Dao Wang benar-benar membayar harga sebesar itu untuk melepaskan segelnya. Kaisar Langit menghela nafas dan mengungkapkan ekspresi yang rumit. Selain Haixi, anggota klan Dao Wang terakhir adalah guru kekaisaran yang baru saja meninggal. Sebenarnya, Anda tidak perlu melepaskan segel pada klan Dao Wang, tetapi leluhur klan Dao Wang telah meramalkan nasib Anda. Tindakan. Dia tahu keinginan Anda untuk mendapatkan warisan leluhur surgawi dan bahwa ketika menghadapi tekanan dari 4 Grand Empyrean, Anda tidak akan menyerah tetapi memilih untuk bertarung. Kunci dari rencana ini adalah kekuatan penyegelan klan Dao Wang di kepala leluhur surgawi. Seseorang yang bisa dirasuki harus diserap ke dalam kepala leluhur surgawi. Oleh karena itu, Wang Lin sangat penting. Kaisar Langit diam-diam merenung sejenak. Dia dengan getir menatap Jiudi dan Haixi sebelum berbicara. Lalu jika aku tidak bersikeras untuk melepaskan segelnya tetapi malah mengembalikan kepala leluhur surgawi dan menyerah dalam mewarisi budidaya leluhur surgawi, rencanamu akan sia-sia. Saya menang. Orang yang berbicara bukanlah Jiudi, tapi Haixi. Haixi saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia memancarkan aura misterius dan dengan tenang menatap Kaisar Langit. Jika kamu menyerah untuk mewarisi budidaya leluhur surgawi, maka penyergapan yang telah disiapkan klan Dao Wangku akan dimulai. Semua kuil roh di 72 benua mematuhi klan saya. Semua kuil roh dipersiapkan untuk membangkitkan roh yang tersegel di benua mereka. Biaya kebangkitan mereka akan mengguncang kepala leluhur surgawi, dan pada saat itu, hanya leluhur surgawi sendiri yang mampu menekannya. Anda harus mewarisi kekuatan leluhur surgawi, atau seluruh klan surgawi akan mengalami kekacauan. Begitu kamu mencoba mewarisi kekuatan leluhur surgawi, kamu harus melepaskan segel klanku. Haixi berbicara dengan lembut. Seperti kuil kalajengking hijau, pupil Kaisar Langit mengecil. Haixi mengangguk. Dao Yi, Wu Feng, menurutku kalian berdua tahu tentang ini. Tatapan Kaisar Langit berpindah ke Dao Yi dan Wu Feng. Dao Yi mengerutkan kening dan perlahan berkata, Grand Empyrean Jiudi datang kepadaku dan memberitahuku tentang rencana klan Dao Wang. Tapi saya tidak tahu apa-apa tentang Wang Lin ini. Saya baru tahu bahwa Wang Lin ini adalah bagian penting dari rencananya. Wu Feng diam-diam merenung sejenak dan mengangguk. Kaisar Langit segera mulai tertawa, tetapi tawanya dipenuhi dengan kepahitan yang luar biasa. Dia memandang ke arah Grand Empyrean Gemini. Bagaimana denganmu, Gemini? Tahukah kamu tentang rencana ini juga? Tubuh asli Grand Empyrean Gemini tetap tenang, seolah dia tidak tertarik dengan semua ini. Dia memandang Kaisar Langit. Saya tidak tahu dan tidak ingin tahu. Saya hanya datang untuk mengambil Wang Lin. Baik itu kamu atau Jiudi, siapapun yang berani menghentikanku adalah musuhku. Mata Kaisar Langit berbinar. Wang Lin, karena guru kekaisaran berhasil merasukinya, maka dia sudah mati. Saya kira Anda semua mengamatinya ketika dia berada di dunia gua. Nenek moyang klan Dao Wang hanya secara samar-samar meramalkan periode waktu yang sulit di mana seseorang akan keluar dari dunia gua. Dia tidak bisa mengetahui siapa orang ini atau dunia gua yang mana. Kami hanya bisa menunggu. Jiudi menggelengkan kepalanya. Jenius dari klan Dao Wang menciptakan sekte jiwa hebat di benua banteng surgawi karena telah diramalkan bahwa Wang Lin akan muncul di sana. Jadi langkah pertama dari rencananya adalah melakukan kontak dengan Wang Lin.
Kaisar Langit sangat cerdas dan segera menunjukkan kuncinya. Kaisar Langit mendongak, dan suaranya bergema seperti guntur. Namun, saya bertanya-tanya apakah leluhur Sekte Jiwa Agung tahu bahwa Wang Lin ini akan mati di sini, di istana terlarang sebagai harga untuk melepaskan segel klan Dao Wang. Jiudi, kamu menggunakan Wang Lin untuk memikat Grand Empyrean Gemini ke sini. Kalau tidak, hanya dengan kalian bertiga, kalian tidak akan memiliki kekuatan yang cukup untuk memaksaku mencoba menyerap kekuatan leluhur surgawi dengan paksa. Kamu juga menggunakan Ascendan Empyrean Ming Dao, Dao Fei, aku, dan 72 roh tersegel. Saya tidak percaya Anda melakukan semua ini hanya untuk klan Dao Wang, meskipun dia adalah putri Anda. Dan kalian berdua, Dao Yi dan Wu Feng. Agar kalian berdua datang, Jiudi pasti menjanjikan keuntungan besar padamu. Anda datang demi keuntungan Anda sendiri. Alasan Anda mengatakan yang sebenarnya adalah untuk membuat saya sadar akan situasi yang saya hadapi. Anda semua pasti membutuhkan sesuatu yang membutuhkan kerja sama saya. Hanya Gemini yang tidak mendapatkan apapun dan dimanfaatkan oleh Jiudi dan klan Dao Wang. Kaisar Langit masih bertarung dengan menggunakan kata-katanya untuk mencoba mendapatkan bantuan dari Gemini. Gemini diam-diam merenung. Bagaimana mungkin dia tidak melihat semuanya setelah menyatu? Kaisar Langit, kami tidak ingin membunuhmu. Anda hanya perlu menggunakan kekuatan garis keturunan Anda untuk membelah kepala leluhur surgawi. Anda akan tetap menjadi Kaisar Langit, Anda akan tetap menjadi seorang Empyrean Agung. Jika kamu tidak mau, jangan salahkan kami karena membunuhmu lalu mengeluarkan kekuatan garis keturunanmu untuk menyelesaikan langkah ini. Jiudi berkata dengan tenang tanpa niat membunuh, tapi kata-katanya sangat dingin. Gemini, mata leluhur surgawi dulunya merupakan satu kesatuan. Jika Anda menyerapnya ke dalam tubuh Anda, itu akan membalikkan kecelakaan yang Anda alami selama reinkarnasi dan bahkan meningkatkan kekuatan Anda. Ini juga akan memungkinkan Anda untuk memisahkan dan menggabungkan kapan saja daripada membakar kekuatan ungu yang Anda untuk mempertahankan keadaan menyatu ini. Wu Feng, lelaki tua ini dapat memastikan bahwa telinga leluhur surgawi dapat mendengar suara Dao dan jejak hukum benua astral abadi. Orang tua ini berjanji akan memberikannya padamu. Gabungkan mereka dengan Dao Anda dan Anda dapat memahami puncak Dao bela diri. Dao Yi, tengkorak leluhur surgawi lahir di Ari kehampaan, dan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, esensi kekuatannya telah berkumpul di sini. Orang tua ini berjanji akan memberikannya padamu. Dengan itu, tubuh dan jiwa Anda bisa menjadi satu. Orang tua ini menginginkan otak leluhur surgawi, itu sangat berguna bagi saya. Adapun kepala leluhur surgawi, kita semua membaginya secara merata. Jiudi dengan tenang menatap leluhur surgawi. Jadi, kamu tahu tentang kutukan leluhur yang ditinggalkan leluhur surgawi sebelum kematian. Ekspresi leluhur surgawi muram. Saya telah mencari selama bertahun-tahun dan akhirnya menemukan petunjuk belum lama ini. Melalui itu, saya dapat memastikan bahwa legenda itu benar adanya. Jika leluhur surgawi sudah mati, maka siapapun yang mencoba menghancurkan tubuhnya akan mati. Kecuali jika itu adalah penerus dengan garis keturunan yang sama. Seorang penerus dapat menggunakan garis keturunannya untuk menanggung kekuatan kutukan sehingga garis keturunan tersebut terputus. Maka tidak akan ada lagi garis keturunan leluhur surgawi yang dapat diwarisi, dan hanya dengan demikian kutukan dapat dilepaskan. Kaisar Langit, sekarang Anda tidak punya pilihan selain menanggung kutukan. Anda tidak akan mati, tetapi gelar Elite Ekstrim akan berakhir pada generasi Anda. Namun,
Leluhur surgawi telah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatannya masih menyelimuti klan surgawi. Saatnya untuk berubah. Jika Anda tidak bersedia, Anda pasti akan mati. Jika bukan karena aku khawatir tentang situasi klan kuno yang berubah setelah kematianmu, lelaki tua ini tidak akan membuang banyak waktu untuk membicarakan hal ini denganmu. Jiudi memandang Kaisar Langit, dan suaranya dingin. Tentukan pilihanmu. Kaisar Langit diam-diam merenung. Di tanah di dalam mata kanan kepala leluhur surgawi yang kusam, mata Wang Lin berbinar dan dia menyembunyikan auranya. Dia telah mendengar semua yang terjadi di luar. Perjalanan ke istana ini penuh dengan liku-liku. Wang Lin sudah menebak sebagian sebelumnya, tapi tidak semuanya. Banteng hijau terhormat dari Sekte Jiwa Agung menyuruhku untuk kembali 300 tahun kemudian untuk pergi ke lantai paling atas. Pendiri Sekte Jiwa Agung meninggalkan sesuatu untukku. Nenek moyang lama dari Sekte Jiwa Agung, sang jenius dari klan Daowang. Setelah menggunakanku untuk melepaskan segel pada klan Daowang, apa yang akan dia tinggalkan untukku? Wang Lin memasang ekspresi rumit. Dia muncul di benua banteng surgawi dan mendirikan Sekte Jiwa Agung hanya untuk menungguku. Mungkin aku harus mati dalam rencananya, tetapi jika dia benar-benar meramal, aku akan mati di istana. Mengapa meninggalkan sesuatu untukku di pavilion, dan kenapa 300 tahun? Kamu memanfaatkanku dan merencanakan setiap langkahku, kamu menghitung kedatanganku. Jadi aku kira kamu juga menghitung kepribadianku. Bagaimana saya bisa membiarkan masalah ini berlalu? Wang Lin diam-diam merenung dan menghela nafas. Ada kejutan kuat dari luar saat kepala leluhur surgawi terbang ke langit. Kaisar Langit sepertinya telah membuat pilihan setelah merenung dalam waktu yang lama. Tangan kanannya meraih ke arah bumi dan dia mengangkat kepala leluhur surgawi. Bab 1995. Benda ini, orang ini, aku, Wang Lin, akan membawanya. Ekspresi Wang Lin serius. Dia bersembunyi di dalam kepala, jadi tidak ada yang memperhatikannya. Namun, jika kepalanya dibelah oleh Kaisar Langit, dia akan diperhatikan oleh yang lain. Mata Wang Lin berbinar dan dia menjadi fokus. Kaisar Langit menarik kepala leluhur surgawi setinggi 100 kaki itu ke atas. Ketika benda itu melayang di depannya, dia tiba-tiba mendongak dan menunjukkan tatapan tegas. Tangan kirinya terangkat dan telapak tangannya berubah menjadi pisau. Cahaya keemasan bersinar dan urat di wajahnya membengkak. Darah di tubuhnya tampak mendidih dan berkumpul di tangan kirinya. Dia menebas kepalanya dan, setelah suara gemuruh yang keras, retakan muncul di kepala leluhur surgawi. Cahaya keemasan tak berujung keluar dari celah itu, dan wajah Kaisar Langit dipenuhi rasa sakit. Tubuhnya cepat menua. Pada saat ini, Dao Yi, Wu Feng, dan Jiu Di menoleh. Hanya Haizi yang memiliki ekspresi rumit saat dia melihat ke kepala. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Namun, saat Kaisar Langit mengungkapkan ekspresi menyakitkan, Jiu Di tiba-tiba meraung. Dia maju ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Tak lama setelah itu, ekspresi Dao Yi dan Wu Feng berubah dan mereka mengikuti. Ketika tangan kanan Kaisar Langit jatuh ke kepala, retakan muncul di atasnya, tetapi pada saat itu, tangannya telah berubah dari sebilah pisau menjadi telapak tangan. Dia tidak lagi membelah kepalanya melainkan mendorongnya ke bawah. Dia tidak memilih untuk berkompromi dan malah memenggal kepalanya sepenuhnya, mendorong garis keturunan leluhur surgawi ke dalam kepala. Kalian semua meremehkan nyaliku. Apa yang perlu ditakutkan tentang kematian? Jika saya harus hidup seperti anjing, apa gunanya menjadi seorang Grand Empyrean? Lebih baik berjuang untuk mendapatkan kesempatan. Kaisar Langit tertawa ketika ketiga Grand Empyrean mendekat.
Kepalanya menyerap kekuatan garis keturunan dan kemudian matanya tiba-tiba terbuka. Mulutnya juga terbuka, dan asap emas keluar dari lubangnya. Ketika asap emas menyebar, Kaisar Langit membuka mulutnya dan mulai menghirupnya seperti orang gila. Jika Kaisar Langit menyerap semua asap emas ini, dia dapat mewarisi budidaya leluhur surgawi. Dia bahkan bisa membalikkan kerusakan yang disebabkan oleh kutukan leluhur karena pemotongan kepala. Lukanya tidak hanya menyebabkan retakan muncul di kepala, tapi juga membuka segel Haisi. Meskipun retakan muncul di kepala, sekarang Kaisar Langit dapat menyerap warisan itu dengan paksa lagi. Di kejauhan, wajah guru kerajaan Haisi langsung memucat dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Mata Daoyi dipenuhi dengan kekejaman saat dia mengangkat tangan kanannya dan sebuah telapak tangan mendarat di tubuh Kaisar Langit. Di saat yang sama, Wu Feng juga menyerang. Dia melayangkan pukulan. Saat Jiudi mendekat, seekor serigala putih muncul di sekelilingnya dan berusaha melahap Kaisar Langit. Saat mantra mereka muncul, Kaisar Langit mengangkat kepalanya. Darah emas mengalir keluar dari mata dan lubangnya. Pukulan itu dengan cepat berubah warna menjadi merah terang, ini adalah tanda garis keturunannya menghilang. Mata yang berlumuran darah itu menunjukkan kegilaan. Tidak baik, ekspresi Jiudi berubah dan dia hendak menghentikan serangannya, tapi dia terlambat. Kaisar Langit sama sekali tidak menyerap asap emas. Semua yang dia lakukan sebelumnya terlihat nyata, tapi semuanya palsu. Asap emas yang dia serap semuanya menyebar. Kaisar Langit tertawa histeris dan tubuhnya tampak membesar. Dia telah memilih untuk meledakkan dirinya sendiri. Ini di luar ekspektasi semua orang. Jiudi berpikir bahwa mereka tidak mendorong Kaisar Langit hingga menghancurkan dirinya sendiri. Penghancuran diri seorang Grand Empyrean, meski hanya tubuhnya, bisa mengguncang dunia. Bahkan jika dia memiliki tubuh lain, dia tidak lagi menjadi seorang Grand Empyrean. Penghancuran diri ini bergema menuju istana terlarang dan menghancurkannya dalam sekejap. Kekuatan ini menyebar ke langit yang runtuh di atas dan langsung menghancurkan semua pilar istana di atas. Ketika istana bawah tanah menghilang, tempat yang berada di ruang yang tumpang tindih dengan istana kekaisaran ini membentuk koneksi. Kekuatan yang runtuh ini meletus ke alun-alun istana kekaisaran. Tanah istana tersebar ke segala arah saat semuanya runtuh. Seluruh istana yang telah ada selama bertahun-tahun di kota leluhur hancur total seolah-olah ada tangan yang menyapu. Istana-istana indah dan semua penggarap di dalamnya menghilang tanpa jejak. Ledakan mengejutkan itu mengguncang seluruh kota leluhur dan membuatnya gemetar ketakutan. Saat kekuatan destruktif ini mendekati patung leluhur surgawi di istana kekaisaran, patung itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Cahaya dan dampaknya bertabrakan untuk menciptakan suara gemuruh yang menggelegar. Gemuruh ini menjadi semakin hebat hingga menjadi auman surgawi yang bergema di seluruh benua tengah. Di sumber ledakan ini, di mana Kaisar Langit meledakkan tubuhnya dan kekuatan Grand Empyrean miliknya, sejumlah besar daging terbang menuju Daoyi, Wu Feng, dan Jiudi. Penghancuran diri Kaisar Langit dapat meruntuhkan istana tetapi tidak cukup untuk menghancurkan mereka bertiga. Hal ini terutama terjadi ketika ketiganya bekerja sama dan kekuatan mereka meningkat beberapa kali lipat. Namun, karena mereka telah menyerang, wajah mereka langsung menjadi pucat dan dipenuhi rasa takut. Ini karena kekuatan mantra mereka telah menyatu dengan daging dan darah Kaisar Langit, menyebabkan aura mereka menyatu dengan daging dan darahnya yang meledak. Karena serangan balik mereka tidak terlalu terpengaruh, tetapi hal yang paling terpengaruh adalah kepala leluhur surgawi. Kepala leluhur langit seharusnya tidak begitu rapuh, namun ketika telapak tangan Kaisar Langit turun, hal itu menyebabkan asap emas keluar dan juga retakan muncul di kepala.
Akibatnya, kekuatan destruktif dari penghancuran diri Kaisar Langit dan serangan balik Jiu Di dan rekan-rekannya menghantam kepala leluhur surgawi. Hal ini menyebabkan kepala bergemuruh dan pecah. Saat retakan menyebar, itu sama dengan mereka berempat melanggar kutukan leluhur pada saat yang bersamaan. Dao Yi memiliki kultivasi terlemah, dan dia segera mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Gas hitam dalam jumlah besar mengelilinginya dan wajah cantiknya dengan cepat membusuk. Wu Feng mengerang teredam saat tubuhnya dikelilingi oleh gas hitam dan mulai membusuk. Jiu Di memiliki tingkat kultivasi tertinggi, dan kutukan leluhur terbagi di antara mereka berempat. Dia mampu melawan kutukan dengan kultivasinya yang kuat. Tanda aneh muncul di tubuhnya, membuat pemandangan mengejutkan. Kaisar Langit baru saja meledakkan dagingnya, jadi jiwanya masih tersisa. Saat tengkoraknya retak, jiwanya dengan cepat menghilang dan dia bergegas menuju kepala. Dia menuju ke mata kiri, tempat Lian Daofei berada. Saya adalah Kaisar Surgawi, saya memiliki kebijaksanaan yang melebihi kebijaksanaan orang lain, bagaimana mungkin saya tidak menyiapkan cadangan? Dao Fei adalah cadanganku. Saya akan mengendalikan tubuhnya dan menggunakannya untuk membantu saya berbagi beban kutukan leluhur. Dia juga mewarisi beberapa budidaya leluhur surgawi, jadi saya masih bisa membalikkan keadaan ini. Jiwa Kaisar Langit membara, dan sementara tiga lainnya berurusan dengan kutukan leluhur, dia bergegas menuju mata kiri kepala yang retak. Namun, saat jiwanya mendekati mata kiri dan dia hendak bergegas ke tubuh Lian Daofei, perubahan mengejutkan terjadi. Ada kilatan cahaya keemasan dari mata kanan leluhur surgawi dan Wang Lin keluar. Dia telah menunggu lama untuk momen kritis ini. Dia seperti seorang pemburu yang telah menunggu hingga saat ini untuk memulai perburuan. Wang Lin sama sekali tidak terpengaruh oleh kutukan leluhur. Pada saat ini, Dao Yi menjerit tragis, Wu Feng mundur, dan Jiu Di menahan kutukan itu. Wang Lin menyerang langsung ke mata kiri. Ketika Gemini melihat Wang Lin, dia langsung mengungkapkan ekspresi gembira. Ada juga Empyrean Exalt High Zi. Ada riak di matanya dan kilatan kegembiraan berlalu. Wang Lin bergerak sangat cepat dan memasuki mata kirinya dalam sekejap. Itu adalah momen ketika Kaisar Langit, yang dikelilingi oleh kutukan leluhur dan jiwanya terbakar, hendak memasuki Lian Daofei. Mata Wang Lin berbinar, tidak ada keraguan saat dia melambaikan tangannya pada Kaisar Langit. Meskipun Kaisar Langit adalah seorang Grand Empyrean, tubuhnya telah meledak dan jiwanya rusak akibat kutukan leluhur, jadi dia sangat lemah. Setelah melihat Wang Lin, dia mengeluarkan teriakan yang bisa menembus jiwa seseorang. Kamu, teriak Kaisar Langit, dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Dia telah memperhitungkan segalanya, bahkan pada saat-saat terakhir, dia telah berusaha sekuat tenaga seperti seorang penguasa sejati, tetapi dia tidak dapat mengharapkan Wang Lin masih hidup. Bukan hanya dia, Jiu Di, Dao Yi, dan Wu Feng juga tidak menyangka Wang Lin masih hidup. Dengan lambaian lengan bajunya, jiwa Kaisar Langit menjerit, tetapi bukannya mundur, dia bergegas menuju Lian Daofei. Namun, dia tidak punya peluang saat dia ditarik ke ruang penyimpanan Wang Lin. Kaisar Langit yang sangat lemah, bersama dengan kutukan leluhur, tidak lagi menjadi ancaman bagi Wang Lin. Saat Wang Lin menyingkirkan jiwa Kaisar Langit, kepala leluhur surgawi bergetar. Retakan sebelumnya terlalu besar, dan sekarang semakin terbuka. Wang Lin meraih Lian Daofei yang tidak sadarkan diri dan berjalan keluar dari mata kirinya. Dia berdiri di dunia yang runtuh ini dan menginjak kepala leluhur surgawi. Kepalanya yang penuh rambut putih dengan cepat berubah menjadi hitam saat ini. Rambut hitam, jubah hitam, mata hitam. Benda ini,
Orang ini, aku, Wang Lin, akan mengambilnya. Bab 1996. Kurang ajar. Penampilan Wang Lin, tindakannya yang bersih, dan kata-katanya menyebabkan semua orang terdiam. Ekspresi Grand Empyrean Jiu dimuram. Dia merasakan rasa sakit yang merobek dan membakar di dalam tubuhnya, tetapi dia menekannya dengan kultivasinya yang kuat. Dia menatap Wang Lin dan niat membunuh muncul di matanya. Dia telah menghitung segalanya, tetapi dia tidak mengira Kaisar Langit akan menyerahkan tubuh Grand Empyrean-nya dan memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Ini tidak sesuai dengan pemahamannya tentang Kaisar Langit. Meski begitu, itu baik-baik saja. Meskipun Kaisar Langit telah meledak, kepalanya telah terbuka. Kutukan leluhur tersebar di antara mereka, jadi tidak berakibat fatal. Mereka juga tidak punya alasan untuk saling berkelahi, jadi tidak akan memperburuk kutukan. Mereka akan mengambil apa yang mereka butuhkan dan kemudian kembali ke gua mereka untuk bercocok tanam secara tertutup untuk menghilangkan kutukan secara perlahan. Namun, yang menyebabkan Jiu disalah perhitungan lagi adalah Wang Lin masih hidup. Bukan saja dia belum mati, sepertinya tingkat kultivasinya telah meningkat, dan sekarang dia telah mengambil inisiatif. Sekarang mereka terkena kutukan leluhur, mereka berada dalam posisi pasif. Tidak jauh dari situ, wajah Grand Empyrean Wu Feng cepat menua dan matanya redup. Tubuhnya bergetar dan dia memandang Wang Lin dengan tatapan yang rumit. Adapun Grand Empyrean Dao Yi, dia ditutupi oleh gas hitam dan dipenuhi rasa sakit saat dia menahan kutukan leluhur yang mencoba melelehkan tubuhnya. Sekarang setelah Wang Lin muncul, dia merasakan kemarahan dan rasa sakit. Kemarahan ini datang dari seekor semut yang berani menunjukkan taringnya pada singa. Sombong, mencari kematian. Dao Yi melolong. Dia memiliki kultivasi terlemah di antara para Grand Empyrean dan sekarang dia berada di bawah kutukan leluhur, jadi dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Bahkan jika Wang Lin adalah orang nomor satu di antara Ascen dan Empyreans, dia tetaplah seekor semut. Saat dia berbicara, Dao Yi mengubah rasa sakit yang dia rasakan menjadi niat membunuh dan bergegas menuju Wang Lin. Saat dia mendekat, dia mengangkat tangan kanannya dan gas hitam berkumpul di sekitarnya. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Satu telapak tangan jatuh dan dunia seakan berhenti seolah-olah semuanya telah menyatu menjadi satu dan turun ke Wang Lin. Wang Lin yang berambut hitam tiba-tiba mendongak, dan tatapannya dipenuhi ketidakpedulian. Saat telapak tangannya turun, dia menurunkan orang gila itu dan melambai. Gemuruh menggelegar bergema saat guntur pembantaian hitam membentuk jaring di depan Wang Lin. Saat jaring muncul, rambut hitam Wang Lin bergerak tanpa angin. Aura pembantaian dan kehancuran menyebar dari tubuhnya. Pada saat ini, Wang Lin adalah roh pembantaian dan kehancuran. Saat pembantaian muncul, itu adalah awal dari akhir. Jaring ini memiliki guntur hitam yang melintasinya dan berisi kekuatan pembantaian yang merusak. Itu langsung bertabrakan dengan telapak tangan Dao Yi. Gemuruh menggelegar bergema dan jaring guntur runtuh. Tubuh Wang Lin bergetar dan terbelah menjadi untaian gas hitam yang tak terhitung jumlahnya. Dia mengembun kembali dalam sekejap, dan matanya masih dingin dan acuh tak acuh. Pembantaian tidak bisa dihancurkan. Meskipun Dao Yi adalah seorang Grand Empyrean, dia saat ini sedang terkena kutukan leluhur dan karena itu hanya dapat menggunakan sekitar 50% dari kekuatannya. Dia juga harus menghadapi guntur pembantaian Wang Lin, yang menyebabkan dia gemetar dan mundur beberapa langkah. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya, dan dia segera merasakan aura aneh datang dari jaring guntur. Aura ini mulai mengamuk di dalam tubuhnya, dan dia tidak bisa mengeluarkannya.
Ini juga pertama kalinya Dao Yi dipukul mundur oleh seorang non-Grand Empirean setelah dia menjadi seorang Grand MP. Rean, dia hampir melupakan perasaan ini, dan ketika perasaan itu melanda dirinya, dia merasa tidak percaya. Aura pembantaian ini juga menyebabkan kutukan leluhur di dalam tubuhnya menjadi semakin ganas. Potongan daging busuk jatuh dari wajahnya. Kekuatan kutukan leluhur menjadi lebih kuat. Kamu, saat Dao Yi berbicara, kata-katanya menjadi desisan karena rasa sakit yang luar biasa. Jika itu adalah Ascendan Empirean, mereka pasti sudah binasa karena rasa sakit ini. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan perlahan berkata, Dao Yi, jika kamu masih ingin bertarung, aku tidak keberatan melihat kutukan leluhur menjadi lebih serius dan melihat apakah kamu jatuh atau tidak. Dao Yi menatap Wang Lin tetapi tidak berbicara. Untuk pertama kalinya, dia merasakan rasa takut yang bahkan dia sendiri tidak percaya. Bahkan lebih banyak lagi potongan daging busuk yang jatuh dari wajahnya. Dia tidak lagi terlihat secantik dulu. Ekspresi Jiu dimuram saat pandangannya tertuju pada Wang Lin. Wang Lin, lelaki tua ini mengakui bahwa aku telah meremehkanmu lagi. Anda bersembunyi sampai sekarang dan muncul saat ini untuk mengambil inisiatif. Bahkan lelaki tua ini mengagumimu. Namun, jika Anda berpikir Anda dapat menggunakan fakta bahwa kita harus menghadapi kutukan leluhur untuk mengambil kepala leluhur surgawi, itu tidak mungkin. Wang Lin, kamu adalah orang yang pintar. Orang tua ini benar-benar tidak mau bertindak, karena itu akan memperburuk kutukan leluhur, tapi jangan paksa aku. Serahkan kepalanya dan orang tua ini akan membiarkanmu pergi dari sini dengan selamat. Kami akan bersumpah untuk tidak menyakiti Anda di masa depan dan bahkan membantu Anda menjadi seorang Grand Empirean. Jika kamu masih serakah, maka ini akan menjadi kuburanmu. Jiu berkata dengan tenang sambil menatap Wang Lin. Bahkan Gemini sangat lemah sekarang, jadi dia bukan tandingan lelaki tua ini. Selain itu ada juga Wu Feng dan Dao Yi. Meski tak satu pun dari mereka bisa menampilkan kekuatan penuhnya dan harus menghadapi kutukan leluhur, mereka masih bisa menunda Gemini sedikit. Selain itu, guru kekaisaran Haizi dari klan Dao Wang juga ada di sini. Wang Lin, jangan mencari kematian. Terlebih lagi, salah satu Grand Empirean dapat membakar kekuatan Grand Empirean untuk menghancurkanmu. Ekspresi Wang Lin tenang saat tatapannya melewati semua orang. Pada saat yang sama, Grand Empirean Gemini pindah dan tiba di sebelah Wang Lin. Wajahnya langsung berubah pucat dan cahaya ungu menutupi tubuhnya. Tubuhnya seakan meleleh dan kembali menjadi dua gadis kecil. Wajah kedua gadis kecil itu pucat pasi dan terlihat sangat lemah. Tampaknya penggabungan menjadi satu mengharuskan mereka membayar harga yang mahal. Wang Lin tidak ragu-ragu. Saat mereka muncul di sampingnya, dia mengangkat kaki kanannya dan menginjak kepala leluhur surgawi. Kepalanya bergetar dan dua mata yang tertutup cahaya keemasan terlempar dari kepalanya. Kepala leluhur langit mengandung kutukan leluhur, namun kutukan ini telah dipatahkan oleh Kaisar Langit dan teman-temannya. Dulu ketika Wang Lin mengumpulkan jiwa Kaisar Langit, dia menyadari hal ini dan tidak khawatir tentang kutukan itu. Mata leluhur surgawi dulunya satu, dan setelah terbang, kedua gadis kecil itu segera meraihnya. Karena item ini berguna untuk Grand Empirean Gemini, terimalah. Terima kasih untuk bantuannya. Saat Wang Lin berbicara, ekspresi Jiu berubah. Dia meraung dan bergegas menuju Wang Lin. Mata Dao Yi berwarna merah darah saat dia berlari ke depan sambil diselimuti gas hitam. Wu Feng, Haizi serang segera. Jiu merasa sangat sedih. Dia adalah seorang Grand Empirean yang telah hidup terlalu lama, tapi sekarang dia harus memanggil orang lain untuk meminta bantuan.
Ini merupakan penghinaan yang jarang terjadi baginya. Anak ini tidak bisa dibiarkan hidup. Jiudi dipenuhi dengan niat membunuh. Saat dia mendekat, Grand Empyrean Gemini, yang telah berubah kembali menjadi dua gadis kecil, masing-masing salin. G menatap. Meski wajah mereka pucat, tatapan mereka tegas. Tubuh mereka gemetar saat mereka menyatu kembali menjadi Gemini yang asli dan bergegas menuju Jiudi dan Daoyi. Gemuruh menggelegar bergema. Di kejauhan, Wu Feng ragu-ragu. Empyrean Exalt Haizi menggigit bibir bawahnya saat dia jelas-jelas sedang berjuang. Saat Grand Empyrean Gemini melawan Jiudi dan Daoyi, mata Wang Lin berbinar. Tangan kanannya menciptakan dua sinar cahaya hitam yang memotong kedua telinga leluhur surgawi. Darah emas berceceran saat sepasang telinga bersinar terang dan terbang menuju Wu Feng. Grand Empyrean Wu Feng, ini yang kamu butuhkan. Aku tidak akan mengirimmu pergi. Grand Empyrean Wu Feng mengangkat tangan kanannya dan menangkapnya. Dia diam-diam menutup telinganya dan mundur beberapa langkah. Dia tidak perlu berpartisipasi, apalagi dengan kutukan yang menimpanya. Dia tidak ingin bertindak, dan dia harus kembali ke guanya untuk menghilangkan kutukan. Saat mundur, Wu Feng tetap diam dan hanya menatap Wang Lin dengan mendalam. Dia berbalik dan menghilang. Ketika Jiudi, yang dihadang oleh Gemini, melihat ini, niat membunuh di matanya menjadi semakin kuat. Dia mengatupkan giginya dan mengeluarkan suara gemuruh. Cahaya putih keluar dari tubuhnya dan membentuk matahari putih di belakangnya. Serigala putih itu meraung dan kepalanya menembus tubuh Jiudi, terbang menuju Gemini. Daoyi, Haizi, curi kepalanya. Jiudi mengeluarkan kekuatan penuhnya dengan risiko kutukan leluhur untuk melawan Gemini. Dalam sekejap, Daoyi terbang di atas Gemini dan matahari juga muncul di belakangnya. Dia juga berusaha sekuat tenaga dengan mengorbankan kutukan yang semakin parah. Tapi dia adalah yang terlemah di antara para Grand Empyrean dan kutukan leluhur di tubuhnya sangat serius. Saat ini, matahari sedang redup, seolah bisa menghilang kapan saja. Dia masih belum bisa menggunakan sebagian besar kekuatannya. Itu sudah cukup untuk membunuh seorang Ascendan Empyrean, tetapi membunuh Wang Lin yang berambut hitam dalam waktu singkat tidaklah mungkin. Dia masih membutuhkan bantuan Haizi. Jika Haizi membantunya dengan mantra klan Dao Wang, mereka akan memiliki peluang untuk menang. Ekspresi Wang Lin tenang dan kepala leluhur surgawi mundur bersamanya. Dia mengangkat kepalanya dan berbicara kepada Haizi yang sedang berjuang. Aku tidak tahu apakah aku harus memanggilmu Yang Mulia Empyrean Haizi atau Guru Kekaisaran Haizi. Klan Dao Wangmu memanfaatkanku untuk melepaskan segelnya. Biarpun kamu bergabung dengan Jiudi, paling banyak aku menyerah, tapi tidak mungkin aku mati di sini. Akibatnya, bahkan jika Anda berpartisipasi, Anda tidak akan mendapatkan apapun dan itu tidak akan ada gunanya bagi klan Dao Wang Anda. Jika Anda tidak berpartisipasi, saya dapat menghapus semua yang telah terjadi. Seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.